Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Afais di channel yang berbahagia ini ya. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan bahas tentang AGP ya, Agen Pos Indonesia, yang permintaan beberapa orang sahabat saya yang membahasnya. Bagaimana prospek daripada agen jasa kirim Pos Indonesia ya. Kita tahu ya, agen Pos Indonesia yang tertua ya di jasa kirimannya, tetapi saya tidak mempunyai, sekali lagi saya disclaimer, saya tidak mempunyai data yang valid ya, yang pas ya, tetapi saya punya data mikro lah, minimal di Tokopedia saya dan minimal di Shopee saya. Di Shopee saya itu sekitar 100 transaksi lah sehari. Pos Indonesia itu seminggu satu kali aja belum tentu ya, bahkan sebulan sekali ya mungkin ya. Itu gambaran simpelnya. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa Pos Indonesia mengalami kemunduran, tentu iya ya. Nah, saya kan analisis ya, dan mohon kepada orang-orang Pos Indonesia ya, tidak terjadi hal-hal yang kayak dulu ketika saya kritisi, saya kasih masukan, saya dibombardir ya. Kita realistis saja menghadapi dunia yang makin berat sekarang ya. Siapapun yang tidak belajar di masa lalu, kata Lao Tzu ya, dia akan dihukum oleh masa depan. Saya ingatkan sekali lagi, siapapun yang tidak belajar di masa lalu, dia akan dihukum oleh masa depan ya. Oke. Pos Indonesia ini menurut saya ya, sekali lagi saya garis bawahi, menurut saya semakin berat ya. Yang pertama, kita tahu ya bahwa barang sekarang berada di marketplace, dan di marketplace dia boleh dikatakan hancur-hancuran. Bagaimana Pos Indonesia bisa masuk atau menjadi kembalilah 3 besar atau 2 besar lah di marketplace ya. Itu sangat sulit menurut saya, dan itu hal yang tidak mungkin ya, tidak mungkin menurut saya. Karena culture daripada perusahaannya itu seperti itu aja. Kalau dikasih masukan ya kan, terimanya berat ya. Kalau dikasih suatu hal yang luar biasa, terimanya berat. Dan setahu saya Pos Indonesia termasuk salah satu jasa kirim yang selalu paling lama dalam menetapkan sebuah perubahan sistem yang ada di di jasa kirim gitu loh. Contohnya SLA itu orang udah netapin ya udah setahun, bahkan ada yang bermain udah 1,5 tahun yang lalu. Pos Indonesia kan baru 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ini menurut saya ya. Dan suatu hal yang sangat mengerikan yang Anda bayangkan ya, di Tokopedia aja sampai saat sekarang IT Pos Indonesia ya belum bisa untuk menjadikan resi otomatis ya. Belum bisa, bos. Ngeri kita ngeliatinnya. Saya ngeri. Mohon maaf, apa nggak ada orang pinter di Pos Indonesia ini? Mohon maaf ini saya bilang ya, tapi sudahlah. Komisarisnya kan komodnya orang pintar itu, ya kan? Nah, direkturnya juga orang pintar, semua orang pintar. Tapi faktanya kan orang nggak bicara muluk-muluk tinggi-tinggi kan, tapi faktanya untuk harga aja resi otomatis aja di mana di Tokped aja sulit gitu kan, nggak bisa bahkan sampai sekarang harus resi manual ya, masih manual kan masukinnya. Terus untuk diskon selalu juga telat ya. Kita udah ngomong juga bahwa sekarang ini pertempurannya kan. Oke, kita lanjut ya. Dan pertempurannya itu dimulainya terlalu telat masuk ke medan pertempuran. Anda bisa bayangkan ya, Gokil, JTR udah masuk, Pos Jumbo nggak masuk. Sekali lagi, apa nggak bisa dimasukin sama IT Pos ke situ? Kan sulit. Padahal dulu Pos Jumbo ini kan primadona ya, harganya cukup bersaing. Tapi dengan adanya sekarang ada JTR, ada Gokil, ada Jenti Kargo, makin berat. Saya bilang makin berat. Anda boleh cek sendiri.
sangat ironi ya kalau kita ngomong ya. Bahkan saya lihat malah Pos Indonesia ini agak cukup melakukan banyak terusan ya. Terusan tuh artinya seperti apa ya? Jadi jasa kirim lain ngirim ya kan atas nama dia, dan biasanya kalau kita lihat cek itu banyak terusannya digunakan Pos Indonesia ke daerah-daerah terpencil. Dan saya rasa ini juga Pos Indonesia ini hanya akan memperbesar anak macan menjadi macan yang akhirnya ya bisa mangsa dia sendiri gitu loh. Ya sahabat-sahabat sekalian, kalau Pos Indonesia mau maju ya kan, kalau mau bersaing di jasa kirim, mau masuk 2-3 besar lah. Kalau menurut saya tuh sekarang tuh kalau di Shopee yang besar itu kan Shopee, Jenti, Si Cepat, Antaraja. Itu mereka di garis ini nih, di garis 4 ini. Pos Indonesia bisa masuk garis keempat aja, ya kan? Atau ketiga aja itu udah sangat luar biasa. Dan ini tantangan terbesar bagi Pos Indonesia ya. Saya bicara ya, beginin untuk kemajuan Pos Indonesia ya. Sekali lagi price kompetitifnya juga, harga kompetitif daripada itu harus diperhatikan. Ya jangan mata kacamata kuda gitu loh. Artinya nggak ngelihat kiri kanan. Misalnya harga ini berapa, harga kita berapa, harga ini berapa. Nah, Pos Indonesia bisa tahu begini dari mana? Ya dari AGP, dari agen-agen. Kalau ada masukan itu dilanjutkan gitu loh, jangan dicuekin ya. Artinya itu ini lebih mahal, kenapa dia bisa kita lebih mahal, dia bisa lebih murah? Harusnya kan itu bisa dijelaskan secara rasional kenapa itu bisa terjadi ya. Kalau harganya udah kalah, pelayanannya amburadul, otomatis urutannya paling buncit gitu, paling terakhir gitu ya. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi contohnya dalam pelayanan lagi ya, saya garis bawahi ya. Saya ini kalau belajar, atau kita ini kalau belajar, salah satu metode yang paling singkat kan compare ya kan. Nggak ada jalan lain kalau Anda mau belajar. Anda kan bukan penemu, Anda juga bukannya seorang yang otaknya canggih-canggih amat kan. Kecuali omongan aja yang canggih kita nih banyaknya kan. Kalau dalam tingkah laku kan termasuk saya juga kadang-kadang bodoh juga kan. Artinya omongan kita nggak sesuai dengan tindakan kita ya. Itu realitas yang kita hadapi dalam hidup ini. Tetapi kita harus kaizen, harus belajar memperbaiki diri terus. Sebagai contoh saya kasih gambaran ya. Di Pos Indonesia tuh kalau kita tracing ya kan, barang tuh di bawah siapa kan nggak ada ya. Kita kasih masukan misalnya Pos Indonesia kalau maju kita komplain barang yang nggak nyampe-nyampe. Ya, tolong itu kalau paket itu dibawa kurir, cantumkan nomor kurirnya ya kan, biar orang nggak ngubungin CS-nya kan juga nggak gampang-gampang amat Pos Indonesia dihubungin kan, lempar sana lempar sini kan. Bagusnya cantumkan saja nomor kurirnya, sehingga barang itu berada di tangan siapa tuh kan lebih enak, lebih real ya. Terlalu banyak ya strategi-strategi yang harus diperbaiki oleh Pos Indonesia. Tentunya ya harus melalui riset dan development, pengembangan ya, yang mereka tuh harus banyak bincang-bincang dengan agen-agen ya, dengan rider-rider mereka sendiri ya. Jadi informasi itu kalau bisa bottom, dari bawah, seperti yang dilakukan oleh, kalau nggak salah saya mau MZen itu, pimpinan JNE itu, bagaimana mereka membesarkan JNE ya. Dan kita tahu ya, di zaman sekarang, sekali lagi saya bilang contohnya JNT Cargo ya, itu kalau Anda kirim sama dia bisa COD ongkir loh sekarang. Apa Pos Indonesia bisa? Melalui aplikasi. Tetapi kalau kirim biasa kan nggak bisa. Nah, zaman udah berubah. Dulu memang orang butuh aplikasi COD, sekarang nggak butuh ya. Saya kasih kuncian lagi, aplikasi pengiriman itu banyak ya. Saya sebutin aja, kirim aja, order online, dan banyak sekali. Apa Pos Indonesia ada di situ? Kan nggak ada. Sehingga ya, orang melihat Pos Indonesia sudahlah ya kan, udah nggak ada di mana-mana, sehingga dia juga nggak akan bakal kemana-mana. Akhir kata ya, semoga Pos Indonesia dengan
ya ulasan bisnis saya yang orang bodoh nih ya, bukan profesor ya, bukan siapa-siapa. Dan saya yakin ya, harusnya ya, dengan digawangin oleh profesor itu Renal Kasali itu, Pos Indonesia tuh harus jauh lebih maju, harus bisa masuk ke 4 besar aja. Saya bahkan nantangin itu Pak Prof Renal Kasali itu bisa membawa Pos Indonesia. Kalau bisa itu ke 4 besar di Shopee itu, kalau ketemu saya cium kaki Pak Renal juga berani saya gitu loh. Boleh nggak itu Pak? Ya, itu tantangan bagi kita semua ya, bagi kita yang memang pencinta, dulunya pernah menggunakan pos banyak tapi akhirnya sekarang agak sulit ya. Pos Indonesia mungkin bisa main ya di corporate dikit-dikit ya. Sekali lagi, tantangan terbesar bagi kita sekarang ini di Pos Indonesia tuh ya harus berubah, kaizen ya, dan belajar dari masa lalu. Mudah-mudahan ya kata-kata singkat dan sederhana ini ya, saya ini cuma orang bodoh lah, orang nggak ngerti apa-apa lah ya. Di Pos Indonesia tuh banyak lah yang sekolahnya bagus, yang sekolahnya ini harusnya ya kan, secara sumber daya dia bisa mengelit dan menjadi pemimpin ya jasa kirim di Indonesia. Jangan sampai ya kita ini menjadi ya istilahnya menjadi penonton di negeri sendiri, dan jasa kirim itu dikuasai oleh swasta atau perusahaan-perusahaan afiliasi dari asing lainnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam bahagia untuk kita semua.